Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Herni Wulandari. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Lakbok Kabupaten Ciamis, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, program studi pendidikan ekonomi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Lakbok, Ciamis. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 IPS dengan materi analisis transaksi perusahaan dagang. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, masih semangat, ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat semuanya, hebat ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi ekonomi, ya. Nah, sebelum Ibu mengajukan ke materi yang baru, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk HM memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk pagi ini, siapa yang tidak hadir? Semua. Hadir semuanya, berarti lengkap ya. Ya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan keadaan kita yang sehat, baik jasmani ataupun rohani, kita dapat melakukan segala aktivitas dengan optimal. Ya. Nah, untuk hari ini, sebelum Ibu ke materi yang baru, Ibu akan ngecek dulu nih, melihat materi yang telah kita bahas di minggu kemarin. Masih ingat? Iya, materi tentang apa? Akun perusahaan dagang. Oke, transaksi perusahaan dagang. Ada apa saja materi yang sudah kita bahas di perusahaan dagang tersebut? Pengertian transaksi Iya, yang pertama ada pengertian dari transaksi perusahaan dagang. Yang kedua, kegiatan perusahaan dagang. iya, kegiatan yang dilakukan di perusahaan dagang. Yang ketiga, Akun perusahaan dagang. iya, akun-akun apa saja yang muncul di perusahaan dagang. Nah, coba sekarang siapa yang mau menjawab atau menjelaskan lagi tentang pengertian dari transaksi perusahaan dagang? Ya, silakan. Pengertian transaksi perusahaan dagang adalah aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan posisi harta keuangan perusahaan, misalnya menjual dan membeli. Oke, ya. Bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Kemudian kita tadi juga sudah membahas bagian yang kedua, yaitu tentang apa? Kegiatan perusahaan Ya, dagang. kegiatan secara umum dari perusahaan dagang. Siapa yang masih ingat? Coba acungkan tangannya ya. Kegiatan perusahaan dagang dapat
Nah, coba akun-akun tersebut ada apa saja? Yang pertama, Pembelian barang dagang. akun pembelian barang dagang. Yang kedua, Potongan pembelian. potongan pembelian. Yang ketiga, Retur pembelian dan potongan harga. retur pembelian dan potongan harga. Yang keempat, Beban angkut pembelian barang yang dibeli. beban angkut pembelian yang dibeli. Kemudian yang kelima, Penjualan barang dagangan. penjualan barang dagangan. Yang keenam, Retur penjualan dan potongan harga. retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, sebenarnya materi tersebut itu untuk apa sih? Apa manfaatnya bagi kita di kehidupan kita sehari-hari? Iya, jadi nanti kita dapat mengetahui posisi keuangan atau keadaan keuangan di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha. Kemudian apa lagi? Jadi kita juga dapat menemukan kelemahan atau kekurangan, kelebihan dari perusahaan dagang atau perusahaan tersebut. Kemudian apa lagi? Pengembangan pembelian dan penjualan komparatif yang dimiliki perusahaan. Kita dapat menemukan tadi keunggulan ya. Berikutnya kita juga nantinya menjadikan sebagai kebijakan gitu ya, yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Nah, itu beberapa manfaat dari materi mengenai analisis. Kita sudah belajar tentang akun-akun. Sekarang kita belajar bagaimana menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Lebih jelasnya tentang materi analisis perusahaan dagang, kita simak beberapa video yang akan Ibu tayangkan. Pertemuan hari ini apa sih yang akan kita bahas? Tadi sudah dijelaskan. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaiannya, yang pertama itu menjelaskan mengenai pengertian dari analisis transaksi perusahaan dagang. Dan yang kedua, menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Yang ketiganya, membuat catatan atau pencatatan ke dalam jurnal umum. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Dari gambar ini ada beberapa pertanyaan. Di sini proses apa yang terjadi di gambar tersebut? Yang kedua, jika transaksi dilakukan secara tunai, maka akun apa saja yang muncul pada posisi penjual? Kemudian, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka akun apa saja yang muncul pada posisi penjual? Nah, dari aktivitas ini, pembelajaran ini ya, coba siapa yang mau menjawab? Yang pertama, proses apa yang terjadi di gambar tersebut? Dan di gambar tersebut terjadi kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara tunai, karena dari gambar tersebut terlihat ada catatan bukti nota kontan di posisi pembeli. Iya. Kemudian yang keduanya, Yang kedua, akun yang muncul yaitu kas dan penjualan. Kalau yang ketiga, akun yang muncul itu piutang dagang dan penjualan. iya, tepuk tangan untuk teman kita. Betul sekali ya. Saya, untuk lebih jelasnya, Ibu nanti akan memutarkan sebuah video pembelajaran.
materi nanti kalian dapat mengaksesnya di link berikut ini. Ini ada 2 ya. Ini ada QR dan ada satu lagi ini bahan ajar juga bisa masuk ke sini. Nanti Ibu akan bagikan bahan ajarnya, bisa kalian scan QR-nya. Iya, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Guys, dalam pertemuan ini saya akan membantu kalian untuk menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini akan sangat membantu kalian ketika menyusun jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, pedoman yang pertama yaitu posisikanlah diri kalian itu sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut, debit atau kredit. Nah, yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian itu sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembelian. Ketika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Sekali lagi, ketika kamu sebagai pembeli, maka nama akun untuk barang dagang adalah pembelian, dan ketika mengembalikan barang yang sudah dibeli, nama akunnya adalah retur pembelian. Yang kedua, ketika terjadi pembelian kredit, kamu membeli secara kredit itu nggak bayar, berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Jadi kalau ada pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, ketika kamu memposisikan diri sebagai penjual, ketika ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tetapi belum dibayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Hati-hati ya guys, sering sekali saya menemui ketika ada pembelian kredit, akun yang muncul justru piutang dagang. Hati-hati, ketika pembelian kredit, akun yang muncul itu utang. Tapi kalau penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang. Dan yang keenam, barang dagang itu jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Barang dagang itu nama akunnya macam-macam ya, bisa pembelian, bisa retur pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Pokoknya ketika bertambah dia posisinya di sebelah debit, ketika berkurang dia posisinya di sebelah kredit. Silakan untuk sekarang kalian berpindah tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu bagikan LKPD dan modul. Diperhatikan terlebih dahulu sebelum kalian mengisi LKPD ya.
yang kedua untuk analisis dan untuk jurnal umum, pencatatan jurnal umum, nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Jadi untuk bagian yang kedua ini nanti kalian presentasikan. Oke? Nah, Ibu akan bagikan linknya. Ya, sudah ada linknya di grup kelas? Sudah ada? Iya. Boleh diakses. Sudah selesai untuk game workout-nya? Nah, kalau sudah selesai, itu hasilnya nanti kalian bisa melihatnya di depan. Di sana ada skornya, ya, dan waktunya. Ya, bisa dilihat sendiri hasilnya. Untuk berikutnya, ya, kita akan mengerjakan bagian B yang ada di LKPD. Nanti materi boleh kalian searching melalui HP kalian ataupun kalian membuka modul yang sudah Ibu bagikan. Silakan untuk bagian B dapat kalian kerjakan secara berkelompok.
tahun 2023 1 Juli 2023 pembelian di sebelah debit Rp3.600.000, utang dagang di sebelah kredit Rp3.600.000, tanggal 3 Juli 2023 pembelian di sebelah debit Rp1.500.000, kas di sebelah kredit Rp1.425.000, potongan pembelian di sebelah kredit Rp75.000. Pada tanggal 5 Juli 2023 piutang dagang di sebelah debit Rp2.500.000, penjualan di sebelah kredit Rp2.500.000. Tanggal 6 Juli 2023 beban angkutan pembelian di sebelah debit Rp125.000, kas di sebelah kredit Rp125.000. Tanggal 10 Juli 2023 utang dagang di sebelah debit Rp3.600.000, kas di sebelah kredit Rp3.528.000, potongan pembelian di sebelah kredit Rp72.000. Tanggal 11 Juli 2023 kas di sebelah debit Rp2.450.000, potongan penjualan di sebelah debit Rp50.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp2.500.000. Tanggal 14 Juli 2023 perlengkapan di sebelah debit Rp1.200.000, peralatan di sebelah debit Rp1.300.000, kas di sebelah kredit Rp2.500.000. Pada tanggal 17 Juli 2023 piutang dagang di sebelah debit Rp2.250.000, penjualan di sebelah kredit Rp2.250.000. Pada tanggal 20 Juli 2023 retur penjualan di sebelah debit Rp150.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp150.000. Tanggal 29 Juli 2023 kas di sebelah debit Rp2.250.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp2.250.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok pertama sudah ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok kedua silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2022 pembelian di sebelah debit Rp3.600.000, utang dagang di sebelah kredit Rp3.600.000. Pada tanggal 3 pembelian di sebelah debit Rp1.500.000, kas di sebelah kredit Rp1.425.000, potongan pembelian di sebelah kredit Rp75.000. Pada tanggal 5 piutang dagang di sebelah debit Rp2.500.000, penjualan di sebelah kredit Rp2.500.000. Pada tanggal 6 beban angkut pembelian di sebelah debit Rp1.250.000, kas di sebelah kredit Rp1.250.000. Pada tanggal 10 utang dagang di sebelah debit Rp3.600.000, kas di sebelah kredit Rp3.528.000, potongan pembelian di sebelah kredit Rp72.000. Tanggal 11 kas di sebelah debit Rp2.450.000, potongan penjualan di sebelah debit Rp50.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp2.500.000. Pada tanggal 14 perlengkapan di sebelah debit Rp1.200.000, peralatan di sebelah debit Rp1.300.000, kas di sebelah kredit Rp2.500.000.
Pada tanggal 17, utang dagang di sebelah debit Rp2.250.000, penjualan di sebelah kredit Rp2.250.000. Pada tanggal 20, retur penjualan di sebelah debit Rp150.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp150.000. Pada tanggal 29, kas di sebelah debit Rp2.250.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp2.250.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya yang telah mempresentasikan. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Pada bulan Juli tahun 2022, tanggal 1, pembelian akar bertambah dicatat di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit. Pada tanggal 3, jumlah pembelian sebesar Rp1.500.000, potongan pembelian 5% dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp75.000. Kas sebesar Rp1.425.000. Pembelian akar bertambah dicatat di sebelah debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di sebelah kredit sebesar Rp1.425.000. Potongan pembelian sebesar Rp75.000. Pada tanggal 5, piutang dagang akan bertambah dicatat di sebelah debit dan penjualan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 6, beban angkut di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pada tanggal 10, pembelian sebesar Rp3.600.000, potongan pembelian 2% dikali Rp3.600.000 sama dengan Rp72.000. Kas yang harus dibayar sebesar Rp3.528.000. Utang dagang di sebelah debit sebesar Rp3.600.000 dan kas debit sebesar Rp3.528.000 serta potongan pembelian sebesar Rp72.000. Pada tanggal 11, penjual sebesar Rp2.500.000, potongan penjualan sebesar Rp50.000, kas yang diterima Rp2.450.000, kas dan potongan sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Pada tanggal 14, peralatan dan perlengkapan bertambah di sebelah debit serta kas berkurang di sebelah kredit. Pada tanggal 17, piutang dagang bertambah di sebelah debit dan penjualan berkurang di sebelah kredit. Pada tanggal 20, retur penjualan bertambah sebelah debit dan piutang dagang berkurang sebelah kredit. Pada tanggal 29, kas bertambah dan piutang dagang berkurang di sebelah kredit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu ke kelompok 3. Dari presentasi baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah bagus hasilnya ya. Kalian sudah dapat menganalisis dari setiap transaksi yang disediakan di LKPD. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang, di mana transaksi tersebut ada transaksi penjualan dan ada transaksi pembelian. Ya, di mana untuk penjualan tunai yang akan terjadi yaitu kas di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Ya, kalau penjualan tunai dengan potongan Kas di sebelah debit, potongan penjualan di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Iya, kalau retur penjualan tunai. Retur penjualan di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Oke, kalau penjualan kredit. Piutang dagang di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Iya, kalau pelunasan penjualan dengan potongan. Kas di sebelah debit, potongan penjualan di sebelah debit, piutang dagang di sebelah
Ya, coba yang pertama ada Pembelian tunai. ya, untuk pembelian tunai yang terjadi Pembelian di sebelah debit kas di sebelah kredit. ya, kemudian ada apa lagi? Pembelian tunai dengan potongan. Pembelian Di sebelah debit kas di sebelah kredit. Potong kas di sebelah kredit. Iya, kemudian ada Retur pembelian tunai. Kas di sebelah debit. Retur pembelian di sebelah kredit. iya, ada juga transaksi pembelian kredit. Pembelian di sebelah debit. Utang dagang di sebelah kredit. Ya, kemudian kalau pelunasan Utang dagang di sebelah debit. Kas di sebelah kredit. Potong pembelian di sebelah kredit. iya, kalau misalkan transaksi pembelian kredit. Utang dagang di sebelah debit. Retur pembelian di sebelah kredit. Oke, yang terakhir ada pelunasan pembelian tanpa potongan. Utang dagang di sebelah debit. Kas di sebelah kredit. Iya. Nah, dari yang sudah kalian tadi sebutkan itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi di hari ini. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan ya. Tetapi LKPD-nya jangan lupa nanti dikumpulkan akan Ibu nilai ya, karena apa? Di LKPD ada pengerjaan kelompok dan ada pengerjaannya iya, individu tadi yang berupa game ya. Kalau game itu sudah masuk nilainya di perangkat Ibu. Nah, untuk yang kelompok nanti dikumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa juga untuk pertemuan berikutnya kalian baca dulu ya, baca-baca dulu, dan jangan lupa juga ada tugas untuk minggu sekarang. Tugasnya sudah dicatat atau sudah ada di link grup masing-masing gitu. Atau ya Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini silakan untuk KM memimpin doa. Sebelum undang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.